Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kondisi dan faktor-faktor pembentuk karakter kreatif dan inovatif yang beranggotakan saya sendiri, Bias Kasari, NPM 18035, Diki Prasetyawan 18131, Hanifah Nurhidayah 19096, dan Riwang Arumsasi 19110. Yang pertama, kita akan membahas tentang kondisi penting kreativitas. Nah, dalam kreativitas ini terdapat 3 kondisi yang penting. Yang pertama, kepribadian. Nah, mengapa sih kepribadian sangat penting bagi kreativitas? Karena dalam kreativitas membutuhkan kepribadian yang cakap untuk melihat atau membawakan sesuatu dalam keadaan tertentu. Dan dalam menentukan keberhasilan kreativitas itu sendiri, kepribadianlah faktor utama dan faktor pentingnya. Yang kedua adalah orisinalitas atau keaslian. Nah, apa sih arti dari orisinalitas itu sendiri? Nah, artinya itu adalah sesuatu yang baru dan asli atau sesuatu yang belum ada pada sebelumnya, dan juga dapat diartikan sebagai mengerjakan kembali sesuatu yang sudah pernah ada, namun dengan memberikan sebuah karakter yang berbeda. Dan yang ketiga, makna. Nah, untuk artian dari makna ini, sesuatu yang mempunyai kegunaan atau manfaat lebih dari nilai tambah. Kan dalam bisnis atau kreativitas itu, keaslian saja tidak cukup. Maka dari itu, dalam berbisnis memerlukan sesuatu yang berguna atau maknanya harus dikomunikasikan kepada konsumen. Perkenalkan, nama saya Diki Prasetyawan, NPM 131. Untuk slide selanjutnya, yaitu kreativitas merupakan kecakapan universal. Seperti yang dikemukakan oleh Rogers dalam buku Hawking, bahwa kreativitas merupakan kecakapan universal atau kreativitas is a universal talent. Dan setiap orang memiliki kreativitas, setiap orang memiliki kecakapan dan kreativitas secara inherent, termasuk dorongan bahwa memiliki kecakapan dan terpelajar, tetapi sangat sedikit sekali orang yang mengetahui bagaimana menggalinya. Dan sebenarnya setiap orang itu memiliki kreativitas yang berbeda untuk setiap tingkatannya. Bahkan anak-anak secara insting dan secara kreatif terbuka, semua anak-anak suka menghayal dan mengimpikan suatu dan menceritakannya. Terkadang orang dewasa pun lupa dan tidak dapat menceritakan khayalan-khayalannya. Hasil riset menunjukkan bahwa secara psikologis, memoris sesuatu dalam bentuk kreativitas adalah hal yang umum, serta hal yang jarang adalah kemampuan untuk melakukannya. Dan setiap orang biasa menghayal dan memiliki ide, akan tetapi sedikit orang yang dapat menghasilkan produk-produk kreatif, dan hal itu sangat tergantung pada keterampilan, teknik, sumber daya fisik, dan faktor lingkungan. Untuk slide selanjutnya, yaitu kreativitas adalah menyenangkan. Kreativitas merupakan hal yang menyenangkan, atau creativity is fun. Ketika kesenangan itu berhenti, maka orang berhenti menyenangkan orang lain. Seseorang yang berhasil dalam kreativitasnya akan merasa senang dan bangga atas keberhasilannya. Berdasarkan Yuma Archimedes, ada 3 hal yang harus dipelajari, yaitu 1. Bersenang-senang, 2. Selalu memiliki masalah di akhir pikiran Anda, 3. Jangan melewatkan makan siang. Contoh seperti halnya kita yang bekerja sesuai dengan hobi atau fashionnya, maka kita senang menjalankan serta tidak ada tekanan, dan
kita tidak merasa capek untuk menjalankan pekerjaan itu tersebut. Nama saya Dewang Arumsasi, NPM 110, akan melanjutkan presentasi terkait perasaan bersaing atau a sense of competition. Orang kreatif selalu mendasarkan pada perasaannya bahwa apa yang dihadapinya adalah sebuah pesaing. Orang kreatif merasa senang bersaing dan bersaing dengan penuh semangat. Banyak orang kreatif menempatkan dirinya dengan standar yang tinggi. Jika mereka ingin membuat produk kreatif, orang-orang kreatif harus juga bersaing secara komersial di pasar. Orang-orang kreatif juga dapat membaca sebuah tantangan menjadi sebuah peluang. Sementara itu, banyak orang melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri atau perusahaan atau untuk keduanya dan tidak untuk bersaing. Orang demikian adalah orang yang takut bersaing. Selanjutnya yaitu kreativitas merupakan kebiasaan perseorangan atau creativity is a personality trait. Menurut Anthony Storr, salah satu analis yang paling dapat dipahami dari spirit kreatif yaitu bahwa orang kreatif dicirikan sebagian besar oleh bagian yang berlawanan dengan orang lain. Dan yang lebih penting lagi, ia lebih perhatian terhadap yang berlawanan. Orang kreatif tidak menutup berbagai kemungkinan dan selalu bersifat independen atau bebas, memiliki ego yang kuat, dan memiliki perhatian yang besar terhadap keadaan dan bentuk, serta memiliki preferensi yang besar terhadap kompleksitas dan ketidakasimetrisan. Dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya, orang kreatif cenderung bebas atau independen, lebih perhatian terhadap susunan dan bentuk, memiliki pilihan pada hal-hal yang kompleks dan asimetris, serta cinta terhadap kepercayaan dan kebenaran. Menurut Peter Bazalgette dalam buku Hawkins, orang kreatif memiliki 6 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pola pikir yang terbuka atau open-mindedness, yang berarti orang kreatif selalu membiarkan pikirannya mengembara untuk berhayal. Yang kedua, mengutamakan kualitas atau quality is independent of mind. Kualitas merupakan pola berpikir bebas. Kualitas merupakan kebebasan berpikir. Orang kreatif adalah orang yang suka melanggar aturan, bukan pembuat aturan. Untuk yang ketiga yaitu tidak takut terhadap perubahan atau is not being afraid of change. Orang kreatif adalah orang yang tidak takut terhadap perubahan. Ia sangat menyenangi perubahan. Perubahan melahirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda inilah adalah nilai tambah, dan nilai tambah adalah kualitas. Selanjutnya, kualitas adalah daya saing, dan daya saing adalah sebuah peluang. Untuk poin keempat yaitu lembar kosong kertas tes atau is the best blank sheet of paper test. Orang kreatif selalu tertantang oleh ruang dan keinginan untuk melakukan sesuatu ke dalamnya. Artinya, orang kreatif selalu ingin menciptakan sesuatu yang tidak ada atau create something from nothing. Yang kelima yaitu mengembangkan perasaan humor yang baik. Orang kreatif adalah orang yang suka mengembangkan perasaan humor atau lelucon dan menghibur. Perhatikan yang selalu humor, ia selalu kreatif mencari gagasan dan imajinasi. Dan yang keenam adalah orang kreatif adalah orang yang bersaing dan berambisi. Orang kreatif senang bersaing karena bersaing identik dengan tantangan. Tantangan merupakan faktor pendorong kreativitas. Tanpa bersaing, tidak ada tantangan. Tanpa tantangan, tidak kreatif. Kemudian, tanpa kreatif tidak dapat bersaing. Jadi, orang kreatif lebih unggul dan memiliki daya saing. Selain itu pula, suka bersaing. Orang kreatif selalu memiliki ambisi karena memiliki cita-cita ke depan.
Menurut Peter Bazalgette dalam buku Hawkins, orang kreatif memiliki 6 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pola pikir yang terbuka atau open-mindedness, yang berarti orang kreatif selalu membiarkan pikirannya mengembara untuk berhayal. Yang kedua, mengutamakan kualitas atau quality is independent of mind. Kualitas merupakan pola berpikir bebas. Kualitas merupakan kebebasan berpikir. Orang kreatif adalah orang yang suka melanggar aturan, bukan pembuat aturan. Untuk yang ketiga yaitu tidak takut terhadap perubahan atau is not being afraid of change. Orang kreatif adalah orang yang tidak takut terhadap perubahan. Ia sangat menyenangi perubahan. Perubahan melahirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda inilah adalah nilai tambah, dan nilai tambah adalah kualitas. Selanjutnya, kualitas adalah daya saing, dan daya saing adalah sebuah peluang. Untuk poin keempat yaitu lembar kosong kertas tes atau is the best blank sheet of paper test. Orang kreatif selalu tertantang oleh ruang dan keinginan untuk melakukan sesuatu ke dalamnya. Artinya, orang kreatif selalu ingin menciptakan sesuatu yang tidak ada atau create something from nothing. Yang kelima yaitu mengembangkan perasaan humor yang baik. Orang kreatif adalah orang yang suka mengembangkan perasaan humor atau lelucon dan menghibur. Perhatikan yang selalu humor, ia selalu kreatif mencari gagasan dan imajinasi. Dan yang keenam adalah orang kreatif adalah orang yang bersaing dan berambisi. Orang kreatif senang bersaing karena bersaing identik dengan tantangan. Tantangan merupakan faktor pendorong kreativitas. Tanpa bersaing tidak ada tantangan. Tanpa tantangan tidak kreatif. Kemudian, tanpa kreatif tidak dapat bersaing. Jadi, orang kreatif lebih unggul dan memiliki daya saing. Selain itu pula, suka bersaing. Orang kreatif selalu memiliki ambisi karena memiliki cita-cita ke depan. Slide selanjutnya adalah kreativitas adalah kejutan atau creativity is surprising. Sebagai contoh, orang memiliki kejutan karena mendapat Nobel dari penemuan-penemuannya. Lalu, orang memiliki kejutan karena kreativitas menemukan dan menciptakan sesuatu yang bernilai serta bermakna dalam kehidupan. Slide selanjutnya adalah faktor pembentuk karakter kreatif dan inovatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakter kreatif dan inovatif, yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor eksternalnya adalah lingkungan, keluarga, pendidikan, pengalaman, organisasi, dan kelompok. Dan untuk faktor faktor internalnya adalah bakat pengetahuan, kemampuan, sikap, motivasi, jiwa, perilaku, locus of control atau pengendalian diri. Nah, dari faktor eksternal dan internal tersebut akan menjadikan seseorang menjadi kreatif dan inovatif. Lalu dari kreatif dan inovatif akan mempunyai keunggulan kompetitif atau daya saing dan dapat menjadikan keunggulan komparatif atau peluang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.